Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kalor. Check this out. Mengapa saat memegang gelas berisi air panas, tangan kita ikut kepanasan? Padahal kan awalnya yang panas airnya doang. Kenapa bisa jadi gelasnya dan tangan kita ikut kepanasan? Nah, hal ini terjadi karena kalor berpindah dari air lalu ke gelas hingga akhirnya ke tangan kita. Lalu apa sih sebenarnya kalor itu? Pada dasarnya, kalor adalah perpindahan energi kinetik dari satu benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Pada waktu zat mengalami pemanasan, partikel-partikel benda akan bergetar dan menumbuk partikel yang bersuhu rendah. Hal ini berlangsung terus-menerus membentuk energi kinetik rata-rata sama antara benda panas dengan benda yang semula dingin. Pada kondisi seperti ini terjadi kesetimbangan termal dan suhu kedua benda akan sama. Suhu benda akan naik jika benda tersebut diberi kalor, sebaliknya suhu benda akan turun jika melepaskan kalor ke lingkungan. Contoh, air panas di dalam gelas lama-kelamaan akan mendingin. Kenapa tuh ya? Hal ini karena kalor dilepaskan ke lingkungan oleh air. Satuan kalor adalah joule, yang diambil dari nama seorang ilmuwan yang telah berjasa dalam bidang ilmu fisika yaitu James Joule. Satuan kalor lainnya adalah kalori. Hubungan antara joule dan kalori adalah 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Apabila temperatur dari suatu benda dinaikkan dengan besar kenaikan temperatur yang sama, ternyata setiap benda akan menyerap energi kalor dengan besar yang berbeda. Misalnya, terdapat 4 buah bola masing-masing terbuat dari aluminium, besi, kuningan, dan timah. Keempat bola ini memiliki massa yang sama dan ditempatkan dalam suatu tempat yang berisi air mendidih. Setelah 30 menit, keempat bola akan mencapai kesetimbangan termal dengan air dan akan memiliki temperatur yang sama dengan temperatur air. Kemudian keempat bola diangkat dan ditempatkan di atas kepingan parafin. Parafin ini maksudnya lilin mainan ya. Bola aluminium dapat melelehkan parafin dan jatuh menembus parafin. Beberapa detik kemudian, bola besi mengalami kejadian yang sama. Bola kuningan hanya dapat melelehkan parafin sebagian, sedangkan bola timah hampir tidak dapat melelehkan parafin sama sekali. Bagaimana kita dapat menjelaskan kejadian yang terjadi pada keempat bola tersebut? Padahal keempat bola itu menyerap kalor dari air mendidih yang sama, kemudian memindahkan kalor tersebut pada parafin, sehingga parafin bisa meleleh sebagian ataupun tidak meleleh sama sekali. Hal itu terjadi karena setiap benda memiliki kemampuan yang berbeda untuk melelehkan parafin. Setiap bola akan memindahkan kalor dari air ke parafin dengan besar yang berbeda. Kemampuan yang dimiliki setiap benda ini berhubungan dengan kalor jenis benda tersebut. Kalor jenis suatu benda dapat didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin. Kalor jenis menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor. Semakin besar kalor jenis suatu benda, semakin besar pula kemampuan benda tersebut untuk menyerap kalor. Pernahkah kalian mengamati sebuah besi yang diberikan kalor, atau bisa dibilang dibakar? Tentu kalian pasti pernah mengamatinya. Besi tersebut akan menjadi lebih panas dibandingkan sebelumnya. Lebih panas di sini berarti suhunya naik. Contoh ini membuktikan bahwa kalor dapat mengubah suhu zat. Pengaruh ini banyak penggunanya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, masak air atau memanaskan benda di waktu pagi hari pada terik matahari. Atau bisa dibilang juga jemur. Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat ini dipengaruhi oleh massa benda, kenaikan suhu, dan jenis zat. Jenis zat diukur dengan besaran yang dinamakan dengan kalor jenis. Air satu panci ketika dimasak hingga mendidih memerlukan kalor tertentu. Kalor yang dibutuhkan satu panci agar suhunya naik 1 derajat Celcius disebut dengan kapasitas kalor.
Kapasitas kalor sebenarnya banyaknya energi yang diberikan dalam bentuk kalor untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat. Pada sistem satuan internasional, satuan kapasitas kalor adalah Joule per Kelvin. Namun karena di Indonesia suhu biasa dinyatakan dalam skala derajat Celcius, maka kapasitas kalor yang dipakai adalah Joule per derajat Celcius. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Suatu zat dapat berada pada salah satu dari ketiga wujud tersebut, tergantung pada suhunya. Misalnya air. Air dapat berwujud padat apabila berada pada tekanan normal dan suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Air juga dapat berwujud uap apabila tekanannya normal dan suhunya di atas 100 derajat Celcius. Contoh lainnya adalah tembaga. Tembaga dapat berwujud padat apabila berada pada tekanan normal dan suhu di bawah 1083 derajat Celcius. Tembaga akan berwujud cair apabila berada pada tekanan normal dan suhunya antara 1083 sampai dengan 2300 derajat Celcius. Tembaga akan berwujud zat apabila berada pada tekanan normal dan suhunya di atas 2300 derajat Celcius. Setiap zat memiliki kecenderungan untuk berubah jika zat tersebut diberikan temperatur yang tinggi atau dipanaskan dan temperatur yang rendah atau didinginkan. Kecenderungan untuk berubah wujud zat ini disebabkan oleh kalor yang dimiliki setiap zat. Suatu zat dapat berubah menjadi 3 wujud zat, diantaranya cair, padat, dan gas. Perubahan wujud zat ini diikuti dengan penyerapan kalor dan pelepasan kalor. Pernahkah kalian melihat es yang mencair atau air yang sedang menguap? Ternyata perubahan wujud zat itu membutuhkan kalor. Banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud 1 gram zat dinamakan dengan kalor laten. Kalor laten ada 2 jenis. Pertama, kalor lebur untuk mengubah dari padat ke cair. Kedua, kalor uap untuk mengubah dari cair menjadi gas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang asas Black. Black di sini bukan berarti hitam, karena asas Black ini dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Joseph Black. Kita ketahui bahwa kalor berpindah dari satu benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan ini mengakibatkan terbentuknya suhu akhir yang sama antara kedua benda tersebut. Pernahkah kalian membuat teh manis dan terlalu panas? Untuk mendinginkannya, kalian perlu tambahkan es ke dalam teh tersebut, atau bisa juga dengan ditambahkan air dingin ke dalam teh tersebut. Kejadian yang pernah kalian lakukan ternyata sesuai dengan konsep fisika. Setiap 2 benda atau lebih dengan suhu berbeda dicampurkan, maka benda yang bersuhu lebih tinggi akan melepaskan kalornya, sedangkan benda yang bersuhu lebih rendah akan menyerap kalor, hingga mencapai keseimbangan, yaitu suhunya sama. Pelepasan dan penyerapan kalor ini besarnya harus imbang. Kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diserap, sehingga berlaku hukum kekekalan energi. Pada sistem tertutup, kekekalan energi panas atau kalor dapat dituliskan sebagai berikut. Q lepas sama dengan Q terima. Demikian penjelasan saya terkait kalor, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.